Selamat pagi Bu Hermi. Ya, selamat pagi juga Bunda Arni. Oke, kita mulai praktek coachingnya ya. Ya, Saya jadi coachingnya dulu kah? iya Bunda. Oke, cuma yang kayak kemarin ya. Nggih Bunda. Oke, mulai. Selamat pagi Bunda Hermi. Selamat pagi juga Bunda Arni. Mohon maaf, Bunda Hermi ada waktu longgar nggak ya? Kebetulan untuk hari ini saya ada waktu longgar Bunda Arni. Ada apa ya Bunda Arni? Alhamdulillah. Ini Bu mau cerita-cerita aja ya. Saya harap semoga saja setelah kita bercerita nanti ada titik terang dan saya juga bisa merasa lega karena beberapa hari ini kok rasanya semumpel gitu loh di hati itu. Saya pengen ada yang mendengarkan dan juga nanti siapa tahu bisa membantu saya. Ya. Wah, serasa kok ini apa namanya permasalahan yang sangat kompleks kayaknya Bu Arni ini. Ya dianggap kompleks enggak juga sih sebenarnya cuma kayaknya kok butuh temen gitu karena Oh kan iya. kita kan kebetulan satu sekolahan ya siapa tahu nanti kita bisa berkolaborasi. Iya, baik Bunda, insya Allah bisa. Silakan Bunda. Yeay. Ini loh Bunda, saya itu kok merasa saya kan udah ada 17 tahun ya di sini ya lebih tuh dari 17, hampir 17 tahun. Nah, dulu itu notabene kan sekolah kita itu sekolah unggulan nih, Iya, sekolah pilihan. iya, Tapi dengan adanya kebijakan pemerintah yang bermacam-macam, mulai dari saat pandemi dulu kita harus off berapa bulan, terus masuk pun hanya setengah-setengah, terus kemudian dilanjutkan adanya Zoom lagi. Itu kok rasanya ada yang berbeda gitu loh Bu di sekolah kita ini. Eh, Kayak kita masuk kelas, katanya kasih PR, yang mengerjakan itu paling berapa? Ada aja yang nggak mengerjakan. Terus ketika kita proses KBM di kelas, ada aja yang tidur. Nah, ada yang tidur, ada yang makan, ada yang 1 jam pelajaran itu ke kamar mandi sampai 5 kali. Sebel gitu rasanya, mengganggu kan Bu. iya, Terus yang kedua, tentang tata tertib. Sekolah kan punya tata tertib ya. Jam 7 kurang 10 menit semua sudah harus masuk area sekolah. Tapi ternyata ketika saya berada di gerbang, jam 7 lewat 10, jam 7 lewat 15, ada yang masih baru datang ya. Ketika saya tutup gerbangnya, dia malah lompat lewat pagar belakang. Saya gemes gitu loh. Diapain? Ini hanya saya sendiri yang merasakan atau mungkin Bu Armi juga merasakan hal yang sama? oh iya. Baik Bunda, ternyata ini ya setelah pandemi itu memang membawa dampak pada anak kita ya Bunda. Memang kita itu sebagai guru kita harus mengikuti regulasi yang ada ya Bunda. Kalau dulu itu memang ketika anak SD yang masuk ke SMP itu kita membutuhkan apa namanya tolak ukurnya nilai ya Bunda. Lah Mm-mm. ini kan kita juga mengikuti aturan yang ada, maka menerapkan apa namanya sistem zonasi, ya itu. Jadi mau memang tidak mau kita harus tetap menjalankan. Nah itu, jadi apa yang diutarakan Bu Arni tadi memang betul Bunda, ya. Jadi ada anak yang mohon maaf nih, itu sulit diatur, bahkan di dalam kelas itu ketika Bapak Ibu guru sudah ada di dalam kelas itu, wis dengan bahasa disuruh diam Masuk. saja angel nggih. Mm-mm, mm-mm, Oh, ya bahkan, di dalam kelas saja keluar masuk toilet itu banyak kali nggih Bunda. mm-mm, mm-mm. Siapa yang dilakukan gitu loh di kamar mandi itu? Heran saya. Masa ke kamar mandi 7 orang? Iya.
Terus berikutnya penerapan kedisiplinan memang terkait dengan seragam ya Bunda itu ya, yang seringnya tidak memakai dasi, tidak memakai ikat pinggang, bahkan sepatu yang jadi ada aturannya menggunakan warna hitam masih ada aja yang menggunakan warna putih. Nah ini Bunda. Jadi Betul. apa yang diutarakan Bunda Arni itu saya juga ikut prihatin Bunda. Ya saya juga ikut prihatin juga. Jadi ya mohon maaf Bunda. Hanya diapain itu? Ya, ini dengan pendekatan secara personal dengan istilahnya begini Bunda. Dengan teguran halus dulu. Teguran halus. Jadi misalnya begini Bunda. Jadi ketika anak itu ditegur secara kasar dengan frontal itu akan balik frontal. Jadi ya dengan teguran halus misalnya begini. Mas, Mbak, ketika sudah di dalam kelas itu harus kondusif. Jadi memang kita sebagai guru itu harus istilahnya seringlah menegur anak, tetapi dengan teguran yang positif. Ketika anak itu dihargai, diperhatikan, maka anak itu akan memiliki sifat yang kooperatif, Bunda. Itu ya, Bunda. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, terkait pembelajaran yang anak itu kok sering ngantuk. Apa namanya pating kleler ya Bunda dengan bahasa seperti itu. Nah, itu mohon maaf Bunda, Bunda sudah menerapkan model pembelajaran yang Bunda terapkan di dalam kelas itu apa Bunda? Ya, kalau saya guru BK kan paling ya penerapannya saya ajak diskusi, bermain peran, terus Iya. kemudian saya minta untuk mengutarakan pendapatnya di depan. Tapi ya itu yang ke depan ya ke depan. Nanti yang di belakang itu loh Bu yang nggak kejatah itu ada aja mulai. Ya yang diskusi diskusi, yang ngomong-ngomong, tapi yang nggak diskusi tidur. Terus apa perhatiannya kayak keluar gitu loh. Ini janji ini saya tuh mikir apa saya yang salah menyampaikan atau saya yang kurang inovatif atau seperti apa gitu atau memang jatahnya anaknya memang kayak gitu. Saya jadi ya Allah ini anak minta diapain gitu loh. Iya, jadi Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang sudah cukup inovatif ya Bunda. Cuman saya lebih menekankan coba Bunda dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bunda. Itu nanti kan bisa memetakan anak bahwa anak itu termasuk yang mohon maaf memiliki kriteria yang pandai, sedang atau rendah dengan atau kinestetik, audiovisual atau ya itu jadi Bunda bisa menerapkan dengan model pembelajaran yang seperti itu nggih diferensiasi. Jadi anak itu tidak akan bosan kok Bunda. Memang diferensiasi ini memang membutuhkan waktu yang lama Bunda. Gitu. Jadi nanti bisa ditambahkan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bunda itu mungkin Nah, nanti coba tak coba lah Bu. Memang selama ini untuk diferensiasi itu memang kurang sih kalau saya. Masalahnya kan saya masuk itu hanya 1 jam pelajaran. Nah, terus 1 jam itu ya kadang kurang efektif juga. Cuma ketika saya 1 jam di kelas itu sudah kelihatan anak ini, oh ini anak yang aktif, ini anak yang enggak. Tapi untuk pemberian yang selanjutnya itu saya rasa kurang. Ya nanti coba ya Bu ya. Nanti ya. saya ajari tentang pembelajaran berdiferensiasi itu kalau kalau BP penerapannya kayak apa ya Bu Armi ya? Nanti saya dibantu nggih. Eh, Bingung saya. Oh siap Bunda, nanti saya siap membantu dengan Bunda Arni yang sebagai senior saya itu ya Bunda. Bunda Arni kan sebagai konselor ya Bunda itu ya. Jadi siap Ini membantu. Ya. saya mikir misalkan yang kita libatkan itu tidak hanya kita, Iya, Kak. iya. Tapi misalkan kita melibatkan guru yang lain gitu kira-kira kita ini enggak ya? Menyalahi aturan enggak ya? Tidak, Bunda. Kalau menurut saya itu tidak ada yang namanya ketika kita itu menuju ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif, memang satu butuh kekompakan kolaboratif dengan sesama guru, Bunda. Jadi tadi ya yang terakhir tadi kan mohon maaf ya kedisiplinan yang eh, sulit diterapkan. Nah, itu kan nanti Bunda Arni bisa menerapkan dengan
segitiga restitusi, ya Bunda, Hmm. terus bisa menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya, ya Bunda. Jadi bahwa yang namanya keyakinan kelas yang sudah dibuat anak itu dilaksanakan dengan cara kontinu, ya, tidak istilahnya nyun sewu, tidak hangat-hangat begitu, ya. Nanti nenek itu Nah, itu hanya dari saya saja kan kurang ini ya Bu ya, kurang efektif ya, karena kan saya hanya masuknya 1 jam. Ya, Misalkan nanti kalau kita itu melibatkan guru yang lain gitu, gimana? boleh, Melibatkan yang nanti lain. boleh. Itu nanti gini Bunda, tadi ada keyakinan kelas, ada dengan apa namanya, tadi segitiga restitusi, yang terakhir itu dengan menerapkan budaya positif, yaitu. Jadi nanti dengan penerapannya begini Bunda, bisa kita itu dengan melaksanakan secara kombel. Oh Nah, iya, yaitu heeh, kombel di ya Kombel Bunda. kita ya. Iya, jadi mohon maaf karena di kombel kita, bahkan di kombel kita itu kan sudah terbit di PMM ya Bunda itu ya. Itu nanti Hmm, kita bisa melakukan kegiatan kombel itu dengan menyelipkan materi-materi yang terkait segitiga restitusi, terkait dengan apa namanya budaya positif, keyakinan kelas, dengan menyisipkan materi itu, ya, itu nanti dibuat secara terstruktur sehingga Bapak Ibu guru secara kompak, secara kolaboratif itu akan tahu Bunda bahwa oh ternyata bahwa dengan pembelajaran seperti ini itu baik diterapkan ke anak begitu Bunda. Itu. jadi nanti kita kita ngobrol ke sesama rekan guru juga ya. Iya, Nanti nanti biar biar di saat di Kombel itu apa kita rancang aja Bu, kita rancang program kerja untuk iya. penerapan budaya positif atau gimana gitu enaknya. Iya, Kita tadi rancang kan aja. tadi saya sudah mengutarakan ya Bu Ani dibuat jadwal secara terstruktur nggih. Jadi misalnya di hari Sabtu ini, di hari Minggu pertama hari Sabtu ini nanti dengan jadwal apa namanya segitiga restitusi dengan narasumber misalnya Bunda Arni, begitu nggih. Terus Hmm. nanti di minggu kedua di hari Sabtu itu menerapkan terkait dengan apa namanya budaya positif dengan Bunda Sri Wahyuningsih begitu. Itu nanti saya kira akan lebih apa ya efektif Bunda. Hmm. Nanti apa ini kan kita Kombel kan programnya kan sudah ada di komite Ya, pembelajaran. ya. Apa nanti kita hubungi komite pembelajaran ya nanti kita minta waktu gitu biar nanti dibuatkan jadwalnya nanti terus kita sampaikan di sana biar ya itu saya pengennya itu semuanya Bapak Ibu guru satu sampai satu bayat itu kompak semua Iya. mengerjakan keyakinan kelas gitu. Iya. Anak juga bisa merasa diperhatikan. Iya. Kan kalau semua Iya. memperhatikan kan anak juga apa ya ruang geraknya, ruang ini kan lebih lebih bisa dipantau. Nah, iya. Nah, nanti saya kalau ya minta ditemani Iya. kita ke ya, kita menghubungi Komite. itu apa komite pembelajarannya Komite kan ada pembelajaran. penanggung jawabnya itu Pak Padi. Iya. Nanti saya sendiri saya ya takut. Dan Iya. ada temennya kan apa ada yang memperkuat gitu. Iya. Jadi nanti kita anu Bu, nanti kita bisa saya bantu terkait dengan nanti pemberitahuan ke komite pembelajaran, ke Pak Pati, saya siap membantunya. Mm-mm. Karena apa Bu? Karena ini kan demi anak kita ya Bu ya. Demi anak kita, demi anak Mm-mm. kita bukan di jangka yang sekarang ini, jangka yang panjang Bunda. Jadi ini Iya, memang saya pikir kita yuk. harus Saya takutnya juga gitu. gitu loh, Bu. Sekarang skornya istilahnya apa ya grade-nya kan sekarang masih bisa digapai. Oh, anak ini walaupun nakal masih bisa dikendalikan. Tapi saya takutnya nanti semakin ke sana semakin parah gitu loh. Saya takutnya kayak gitu. Kalau kita tidak membentengi dari sekarang. Jadi ya, monggo saya minta kerjasamanya dari Bu Warmi, Iya. sama-sama kita CGP ya Bu ya, apa yang sudah kita terapkan selama 3-4 bulan ini. Yuk kita coba untuk merubah Iya, sekolahan ini betul. menjadi lebih baik itu nih Bu ya. Ya, jadi nanti kita bisa apa namanya mengubah dari anaknya sendiri, dari bapak ibu gurunya sendiri, dan semoga dengan
perubahan-perubahan itu akan membawa dampak itu yang lebih baik lagi, bukan jelek ya Bu ya, jadi lebih baik lagi ya itu. Dan bahwa itu memang sangat penting kok Bu itu. Jadi ketika kita menerapkan itu jangan istilahnya kok hanya hangat-hangat itu tadi nggak saya istilahnya dengan Continue ya. continue begitu. Itu Ya. ini nanti akan insya Allah akan membawa anak itu lebih baik lagi Ibu. Amin, amin. Oke. Semoga saja semoga semua seperti harapan kita ya Bu Harmi ya. Ya, amin. Oke. Terima kasih ya Bu Harmi. Mohon maaf banget udah mengganggu. Padahal Bu Harmi lagi sibuk ini mata ganggu ini. Tidak Bunda, saya justru malah ini sebagai teman sharing Bunda, jadi saya lebih senang dan terima kasih Bunda Arni telah bisa sharing ke saya, bisa membersamai saya. Terima kasih ya Bunda. Selalu Terima kasih Bunda. Terima kasih. sehat. Iya, amin. Semoga nanti ke depannya lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Sama Bunda Arni. Refleksinya kita tulis nanti aja ya. Bunda siap. Kita lanjut yang jenengan sebagai koci. Iya. Jadi nanti untuk refleksinya setelah kita ini ya Bunda Selesai. ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Arni yang selalu ceria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini Bunda Armi tumben-tumbenan ini? Enggak lagi sibuk nih. Tidak Bunda. Biasanya aja duduk di depan laptop. Ya Allah, sampai ketika saya tegur itu pagi subuh, wah nggak noleh. Mesti banget kayaknya. Sehat, Armi? Alhamdulillah sehat. Begitu dengan Bunda Arni sehat juga? Alhamdulillah sehat juga. Tugasnya gimana Bu Armi? Alhamdulillah. Lancar? Alhamdulillah tugasnya lancar Bunda. Masih lama? Lama dengan tidaknya itu ketika kita melalui dengan enjoy, dengan tersenyum, cepat berlalu Bunda. Alhamdulillah. Yang penting dinikmati. Betul Bunda. Ada apa ini kok tumben banget ini? Mohon maaf Bunda, betul nggih Bunda untuk hari ini memiliki waktu yang longgar nggih? Insya Allah kalau BP itu nggak ada anak yang ngeyel, longgar. Ya, alhamdulillah Bunda. Yang penting nggak ada anak yang bermasalah gitu ya. Ini baik Bunda. Jadi begini Bunda. Saya ini memiliki istilahnya sebuah cerita ya bahwa tentang apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan itu pengennya itu saya ada yang sebagai teman curhat itu Bunda. Itu teman curhat ini. Iya. Silakan. Kapan saja terbuka ini. Iya. Kalian buat temen ini, saya di sini cuma sendirian. Ya, begini Bu Arni, saya kan sudah mengajar di Es Batu ini sejak 2018 nih Bunda. Lamanya berapa tahun? 2008 Bunda itu. 2008 sampai sekarang. Berapa itu? 16 tahun. Kurang lebih 16 tahun Bunda. Tetapi kemarin itu ada sebuah itu cerita di kelas 8H Bunda. Itu 8H, oke. Ya, ada apa di 8H? Yang 8H itu mungkin sebagai momok bagi Bapak Ibu guru dan saya ini sebagai ternyata ini saya sebagai Bu ya, sebagai cerita saya di kelas 8H. Begini Bu. Gimana? Gini Bu, saya kan mengajar di kelas 8H. Ada beberapa anak yang hanya 3 nggih, itu merasa kesulitan terkait dengan pembelajaran IPA Bu yang saya mampu ya. Jadi dengan adanya anak ini merasa kesulitan, pengimbasannya ke nilai yang tidak tercapai Bu.
Jadi saya itu sangat harus bagaimana dan harus saya apakan karena saya pikir ini berarti ini sebuah pencapaian keberhasilan saya itu masih kurang, Bunda. Jadi bagaimana solusinya ya, Bunda? Kalau di kelas anaknya seperti apa ya, Bu? Kalau di kelas, anak itu sangat luar biasa, Bunda. Ibarat kata ketika ditegur sekali itu diam. 2 kali, 3 kali diam. Tetapi tetap saja berulah, Bunda itu. Itu yang Kayak satunya. apa? Ya, itu. Yang satunya lagi, itu sering mengajak temannya itu ngomong terus. Ya, sampai saya tegur itu, Mas, tolong perhatikan ya. Diam. Nanti mulai lagi. Sampai mohon maaf nih, anak itu saya pindah tempat. Nah, itu. Heeh, heeh. Masih sama juga? Masih sama. Yang satunya lagi, Bunda, ini seringnya tidur. Ketika kepalanya saya angkat, bahkan saya itu ketika di 8H, tangan saya harus kuat, Bunda. Gotong. Soalnya ketika kepalanya itu ditaruh di meja, saya itu sering nengel kayak itu lebih dari 3 kali, 4 kali, saya juga heran itu, Bunda. Itu. Sempat ngobrol nggak jenengan sama anak-anak itu? Iya, untuk si yang apa namanya Mas Rajendra itu saya sempat ngobrol. Katanya begini, Bu. Ya saya seperti ini, Bu. Saya apa adanya. Begitu. Itu yang Mas Rajendra itu. Terus yang satunya lagi, yang penting saya itu sekolah saja, Bu. Begitu. Karena ya, efek zonasi juga ya. Karena kan eh, gimana ya? Kalau zonasi kan tidak mengacu pada nilai. Ya, Iya, apa adanya diterima semua. iya. Apa karena itu juga ya? Faktor faktor pengaruh itu enggak? Jenengan merasakan itu enggak? Iya, Bu, kalau saya pikir itu pengaruh Yonasi juga bisa. Tetapi Bu, di apa namanya di kelas 8H itu anak-anak yang pintar juga banyak loh Bu itu. Jadi hanya 3 Iya. anak ini yang sering membuat Hanya dia ulah ya. itu. Saya tuh sampai ketika masuk di kelas 8H itu, ketika mau masuk gitu kayak apa ya istilahnya ya? Kelas 8H, kelas 8H itu. Wah, dulu ya. Dulu nggih. Anu, kalau mau masuk itu sarapannya harus komplit. Oh iya, Bunda. Untuk nutrisi tubuh, sarapan untuk nutrisi jiwa. Biar sabarnya lama. Terus ini Bu, Benar pernah pernah menggali nggak dia itu minatnya seperti apa? Apa, diagnostik lah, Ya, saya gaya belajarnya seperti apa, pernah nggak? ya, saya itu Bu, sebetulnya ya Bu ya, saya itu sudah menerapkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Saya itu sudah Hmm, menerapkan pembelajaran berdiferensi dengan cara memetakan anak dari gaya belajarnya itu sudah. Dan mhm, mhm, eh, diskusi itu saya sering ketika diskusi itu anak tidak hanya diskusi saja Bu, bahkan nanti saya suruh presentasi di depan kelas. mhm. Karena mata pelajaran saya itu IPA, maka tidak lepas dari praktikum juga, Bu. Nah, itu. Betul. Terus berikutnya, saya itu juga tidak lepas dari pembelajaran digital. Misalnya saya itu Mhm, menggunakan mhm. Jitsi, Padlet, Google Classroom, Canva, itu sudah saya terapkan. Bahkan saya itu sampai harus bagaimana ketika saya sudah menerapkan seperti ini, kok anak ada yang masih seperti ini begitu loh, Bu. Terus pada waktu jenengan menggunakan berbasis IT itu mereka ada ini nggak, apa namanya, support nggak untuk Nah, mengikuti itu? ini Bu, ada support, cuman ketika mengerjakan itu ya ya istilahnya kayak seperti males-malesan gitu Bu. Memang dia juga Antusias ya berarti ya? ya itu tidak tidak apa namanya antusias itu. Jadi saya itu dengan aduh dengan cara bagaimana ya padahal saya sudah menerapkan seperti ini begitu. Terus untuk bimbingannya Bu, untuk bimbingan secara personal bahkan saya sudah menerapkan bimbingan secara personal. Terus saya memberikan apa namanya pendampingan secara berkelanjutan itu raketan gur istilahnya ini Bu 15 menit itu Mhm. saya itu sering biasanya saya sering menerapkannya itu di samping masjid itu yang ada ruangannya kosong itu Bu, itu saya mengadakan anak itu dengan bimbingan secara
secara personal itu, Bu. Jadi bagaimana ya, Bu, ya? Tolong, Bu, diberikan untuk permasalahan saya ini biar lebih, apa ya, ada titik terangnya, Bu. Dan pernah ini enggak, apa namanya, kan anak itu latar belakangnya kan banyak. Iya. Ada ada kemampuan IQ-nya, ada kemampuan bakat minatnya, terus nanti ada gaya belajarnya, kan banyak banget. Pernah nggak jenengan apa ya istilahnya mengumpulkan data itu untuk bakat minatnya seperti apa? Itu pernah nggak? Mungkin bekerja sama dengan guru BK-nya atau dengan wali kelasnya? Oh, nah itu Bu, kalau terkait dengan bakat minat yang apa ya Bu ya, tes IQ ya Bu ya. Mhm. Nah itu memang saya belum melakukan itu Oh, Bu. Jadi saya belum pernah melihat secara klasikalnya anak itu seperti apa, seperti apa. Kalau itu saya belum melakukan Bu. itu hanya di mapel jenengan saja atau ada mapel yang lain juga atau malah semuanya? Ya, kemarin gini Bu, ketika saya itu di kantor, jadi mohon maaf ya Bu ya, nyun sewu itu Bapak Ibu guru itu juga sama ternyata Bu bahwa di kelas 8H itu wah nanti istilahnya dengan kata serinya itu bertiga itu begitu Bu ternyata ya. Terus saya berkata apa kata hati saya, oh lah kok ya ternyata benar begitu Bu. Berarti mungkin hewan baji kali ya. Oke, nek saya melihat itu kompleks ya Bu ya. Jadi kayaknya anak ini memang punya background atau punya latar belakang yang tanda kutipnya mungkin ada sesuatu yang salah. Nah, saya pandangnya kayak gitu. Butuh proses untuk mencari tahu. Jadi menurut saya ini tidak berhenti sampai di sini Bu Harni. Jadi nanti saya akan mencoba bantu Bu Harmi melihat hasil tes IQ-nya, melihat hasil tes bakat minatnya. Kalau Jana sudah punya profil belajarnya, nanti kita kumpulkan juga. Terus juga nanti untuk diskusi sama wali kelas juga. Nanti bila nggak perlu saya mungkin, saya pikir malah perlu nanti kita panggil orang tuanya juga. Itu untuk tahap keduanya. Tahap pertamanya nanti saya saya kumpulkan data-datanya dulu nggih Bu Armi, jenengan juga mengumpulkan data kebiasaan Caranya gini loh Bu, karena kan banyak anak kita itu yang malamnya itu latihan bela diri, malam bahkan ada yang sampai pagi. Nah terus itu kebalik sekolah, malamnya dia latihan, paginya dia capek. Akhirnya pada akhirnya tidur gitu loh. Saya khawatirnya itu nanti monggo dengan kumpulkan data itu, saya juga mengumpulkan data dari BK juga. Nanti kita ketemu lagi 2 sampai 3 hari ke depan, kita ajak wali kelasnya, kita rembuk bareng-bareng, kita cari solusinya. Kalau sudah, nanti kita juga hubungi dengan orang tua. Sebenarnya ada apa? Saya khawatirnya dia hanya ikut mbahnya, atau mungkin dia malah di rumah sendiri kayak gitu loh itu kan nggak anak itu sebenarnya kan banyak faktor gitu nanti kita coba coba ke tindak lanjut yang itu ya Bu Harmi ya untuk sementara ini nanti saya minta tolong juga dengan untuk mengumpulkan berita gitu dari teman-temannya nggih. Oh iya, iya. Berarti ini ya Bu ya kesimpulannya itu yang pertama harus melihat data-data psikologinya ya Bu ya, tes bakat Betul, minat kondisi itu. Terus yang kedua nanti kita bisa apa namanya background berkolaborasi keluarga. nih dengan Lihat background keluarga dulu. guru wali bahkan guru mapelnya. Terus nanti yang ketiga Mm-mm. apa namanya kehadiran orang tua di sekolah itu juga Wah, sangat iya, penting ya Bu ya. Gitu. betul. Karena kan oh, apa komponen ini tidak bisa terpisahkan, Bu. Jadi anak, orang tua, lingkungan masyarakat, sampai juga nanti guru yang berada di kelas itu kan komponen yang tidak bisa terpisahkan juga. Jadi kita harus ambil benang merahnya. Ada apa sih ini anak? Nggak bisa kalau kita menjudge anak, oh ini berarti kamu ini. Iya, Tanpa iya. kita mengumpulkan data kan Iya, tidak bisa. iya, iya. Jadi coba gitu ya nanti ya Bu Harmi ya.
kita Iya. tindak lanjuti. Terima kasih Bu Harmi sudah memberikan informasi ke kita. Jadi nanti kita jadi tahu pemetaan anak yang mana Iya. yang punya kebutuhan perhatian khusus, mana anak yang sudah bisa jalan sendiri. Nah, ini memang kita juga butuh informasi dari guru MAPA masing-masing. Iya. Jadi, terima kasih. Iya. Nanti kita lanjut ke rekomendasi berikutnya ya Iya. dari Iya. mengingatkan bahwa tetap bimbing anak, walaupun dia mungkin sengeyel apapun, dia juga anak-anak kita ya Bu ya. Jadi nanti anak kesulitan apa kita juga ikut susah. Gitu kan. Iya. Kalau nggak lulus kita juga yang Sudah susah. susah. Berarti ini ya Bunda, tolong nanti untuk apa namanya permasalahan saya ini nanti memohon secepatnya ya Bunda, saya mengingat mumpung ini kan Ya, siap. baru MPLS, jadi besok itu Mhm. ada tindakan yang lebih cepat gitu ya Bunda. Jadi itu ya Bunda. Iya, ya siap-siap. Nanti kita hubungi lagi, paling ya itu sekitar 2-3 hari lagi nanti Ya, kita ketemu bersama dengan wali kelas. iya, Nanti di Bu Harmi nggih. Ya, oke, terima kasih atas infonya kembali lagi ya Bu Harmi ya. Terima kasih juga Bu Arni yang saya itu apa namanya sudah mengeluarkan semua apa namanya cerita saya sehingga menjadikan sebuah sharing dan mohon maaf apabila ada salah kata saya ya Bunda. Terima kasih ya. Sama-sama. Semoga ini ya Bu ya bisa agak melegakan jenengan nggih. Tetap sabar. Tetap sabar, Nanti siap. kita tidak lanjuti pokoknya. Oke, Bunda, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu Bunda Harmi. Oke.